Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yes. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang perkasa. Engkau berjanji bahwa sekali-kali Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Saudara sekalian dengar baik-baik, bahkan firman Tuhan menuliskan 1.000 orang boleh rebah di sebelah kirimu dan bahkan 10.000 orang boleh rebah di sebelah kananmu. Tetapi justru pada saat itu Tuhan mengutuskan bala tentara malaikatnya untuk berkemah sekeliling saudara. Apapun yang menjadi kondisi pergumulan kehidupan saudara, apapun yang menjadi pergumulan ataupun kesesakan kehidupan saudara, percayalah bahwa Tuhan punya jalan keluar. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa pada sore hari ini sekali lagi Tuhan, Engkau izinkan kami berkumpul Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa 2-3 orang yang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau terlebih dahulu datang Tuhan. Dan kami yakin bahwa pada waktu Engkau datang menghampiri dan melawat anak-anak-Mu Tuhan, Engkau membawa yang terbaik daripada surga untuk Engkau karuniakan kepada kami. Mari saudara, surga ada di tempat ini. Bukan karena tempatnya, tetapi karena siapa orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Engkau dan saya adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Bapa, kami berterima kasih. Pada hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan merayakan suatu acara yang luar biasa. Merayakan Tuhan bahwa Engkau satu kali dulu pernah naik ke surga. Dan pada waktu Engkau naik ke surga, ini serangkaian daripada suatu rencana agung yang luar biasa. Bukan saja Engkau datang ke dunia di kali yang pertama. Bukan saja Engkau membawa kerajaan surga ke dunia ini. Bukan saja Engkau mengampuni setiap dan daripada dosa kami. Engkau pula Tuhan memberikan hidup yang baru kepada kami. Sekarang Tuhan, Engkau bangkit daripada kematian dan Engkau naik kembali ke surga. Tuhan, kami rindu untuk mengenal apa yang menjadi rencana agung-Mu. Kami ingin tahu Tuhan apa yang menjadi Tuhan kehendak-Mu di zaman akhir ini Tuhan. Banyak orang sedang hidup bertanya-tanya Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan sore hari ini Tuhan kami tahu bahwa Engkau hendak berbicara. Dan pasti Tuhan pada waktu Engkau berbicara pada kehidupan kami, satu rema daripada Engkau akan merubah seluruh aspek kehidupan kami. Mari saudara siapkan dirimu. Dan pada waktu firman Tuhan ditabur dalam kehidupan saudara. Dan biarlah benih ini akan bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Hidupmu akan berbuah. Hidupmu akan memuliakan nama Tuhan. Hidupmu akan menjadi kesukaan bagi nama Bapa di surga. Pengurapanmu bersama dengan lidah dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu diberitakan dengan kemerdekaan. Nyatakan kehendak-Mu. Selaraskan kami Bapa atas apa yang menjadi hati-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami boleh hidup selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bukan hidup milik kami lagi, tetapi hidup yang jadi milik-Mu saja. Dipermuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, apabila engkau siap untuk diberkati dengan firman Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Shalom saudara, apa kabar? Berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan pada hari-hari ini? Amin, puji nama Tuhan. Selamat datang saya ucapkan di Anugerah Fellowship kepada setiap daripada saudara. Ada nggak orang yang pertama kali datang di Anugerah Fellowship? Ada? Wow, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Selamat datang Ibu Tina ya, luar biasa ya, puji nama Tuhan. Dan juga menyapa setiap daripada Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang menyaksikan acara ini dari Facebook ya, dari fanpage Anugerah Ministries, menyapa Anda dimanapun Anda berada. Kami percaya bahwa kuasa yang sama, urapan Tuhan yang sama, yang sedang melawat kehidupan kita di tempat ini, di tempat Anda pula. Mungkin Anda sedang menyaksikan di luar kota Jakarta, atau mungkin lagi di rumah, atau mungkin ada yang tidak enak badan, atau yang sakit, atau mungkin di luar negeri. Kemanapun Anda berada, yakin dan percayalah bahwa Tuhan menyertai Anda. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita tahu bahwa kita sedang merayakan suatu acara yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus naik ke surga. Amin. Tahukah Anda bahwa pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, artinya ada suatu kehendak Tuhan yang mesti kita mengerti. Dan sore hari ini kita pasti akan belajar sesuatu yang luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu menyapa Bapak Bram dan juga Ibu. Ya, puji nama Tuhan, kita berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah. Untuk hamba Tuhan ini akan menyampaikan firman Tuhan dan pasti akan menjadi berkat buat kita semua. Silakan Pak Bram. Haleluya. Oke, shalom semuanya. Ada LCD-nya di belakang saya, kayaknya saya menyambung sedikit. Boleh?
Senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya satu pertanyaan klasik sebetulnya. Why I'm here? Kenapa aku ada di sini? Alasan mengapa aku ada di bumi itu menjadi pertanyaan serius buat kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama bahwa 40 hari berulang-ulang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Yesus berulang-ulang berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bahwa kerajaan Allah pesan utama di dalam kekristenan, sebab rencana Tuhan sejak semula adalah menjadikan bumi ini menjadi perluasan daripada pemerintahan kerajaannya. Artinya bahwa sejak semula Tuhan ini menjadikan bumi ini dan semua yang ada di dalam bumi ini sudah meniru atau hampir sama dengan apa yang ada di surga. Surga yang tidak kelihatan menjadi kelihatan di bumi. Itulah sebabnya Kejadian 1 ayat 31 dikatakan bahwa Tuhan menjadikan semuanya sungguh amat baik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, nggak bisa ya. Ya di enter aja lah, nggak bisa dari sini kayaknya. Boleh di enter aja. Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Oke? Ini adalah purpose yang Tuhan berikan buat kita. Kehadiran kita di dunia ini adalah untuk memberi pengaruh atau menjadi the influencer, menjadi pemberi pengaruh. Ini adalah purpose atau maksud Tuhan menghadirkan kita di dunia hari ini. Inilah alasan mengapa aku ada di sini, adalah untuk menjadi pemberi pengaruh. Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan sedang menutupi apa? Bumi. Sebab sesungguhnya kegelapan sedang menutupi bumi, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, bicara menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia di dunia yang mana? Sebab juga ada dunia yang lain, betul nggak? Ada dunia dalam berita, ada dunia flora dan fauna, ya kan? Lalu kita menjadi terang di dunia yang mana? Nah, saudara, hari-hari ini kita sudah semakin mengerti karena sudah semakin dipopulerkan oleh banyak hamba Tuhan dan gereja mengenai 7 spheres of influence, 7 area pengaruh, atau ada yang menyebutnya 7 gunung, ada yang menyebutnya 7 raksasa, ada yang menyebutnya 7 domain. Saya suka menyebutnya 7 spheres of influence, 7 area pengaruh atau 7 domain. Nah, saya percaya bahwa saudara, Tuhan menempatkan kita di salah satu dari 7 domain itu. Untuk apa? Untuk menjadi pemberi pengaruh, the influencer, di mana Tuhan menempatkan kita. Apakah di domain A, arts, entertainment, sport, and fashion, atau domain B, business and finance, atau domain C, charity, religion, or human rights, atau domain D, distribution media, atau information technology, and domain E, education and schools, atau domain F, family, and yang terakhir domain G, government and politics. Saya yakin bahwa Tuhan menempatkan kita di salah satu dari domain ini, ya kan? Dan di situ Tuhan menaruh kita untuk menjadi the influencer, menjadi pemberi pengaruh. Iya, jadi kita berada di satu domain bukan hanya untuk tujuan ekonomi, di mana kita ada di situ untuk mendapatkan income sebanyak-banyaknya, ya. Tetapi sebetulnya alasan utama Tuhan menaruh kita di situ adalah untuk kita menjadi pemberi pengaruh kerajaan Allah di situ. Haleluya. Nah, saudara, saya ingat, ini saya jelaskan ini dan saya yakin Anda akan mudah mengerti apa yang saya maksudkan. Roma adalah salah satu kerajaan yang berkuasa di zaman dulu.
ya, sejarah mencatat bahwa Roma adalah satu kerajaan yang begitu kuat sekali. Dia invasi berbagai negara, berbagai teritorial di dunia ini, dan dia memenangkan begitu banyak peperangan, dan akhirnya dia berkuasa di atas satu wilayah yang dia telah rebut. Nah, ketika dia memenangkan sebuah peperangan dan dia merebut satu teritori yang baru, maka ini yang menjadi goalnya. Goalnya adalah bahwa masyarakat yang ada di sana itu dengan sukarela memberi diri mereka untuk menjadi warga negara Romawi. Tanpa paksaan, tapi mereka dengan sukarela mau menawarkan diri mereka menjadi warga negara Romawi. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh pemerintahan kerajaan Romawi? Ini yang dia lakukan. Dia memanggil sejumlah orang-orang dari masyarakat, dari berbagai latar belakang profesi, latar belakang kepakaran, keahlian. Dipanggil, ada yang dokter, ada yang guru, ada yang politikus, ya, ada yang masyarakat biasa, dipanggil. Lalu masyarakat ini diberi misi. Mereka diberi misi ditempatkan di satu wilayah baru, wilayah yang baru direbut oleh kerajaan Romawi. Masyarakat ini ditempatkan di sana sebagai koloni. Sebagai satu koloni, mereka ditempatkan di sana dengan maksud begini. Tujuan pertama mereka jadi koloni di satu teritori yang baru adalah untuk menunjukkan satu cara hidup, budaya daripada kerajaan Romawi yang berbeda sekali dari cara hidup dan budaya dari masyarakat setempat. Tujuan mereka ada di situ adalah untuk mempengaruhi kebudayaan daripada teritori itu, masyarakat di teritori itu, supaya masyarakat di teritori itu mengadopsi cara hidup, tradisi, budaya daripada masyarakat yang berasal dari kerajaan Romawi ini. Anda mengerti? Nah, pada waktu mereka ada di teritori yang baru itu, mereka menjalankan cara hidup, tradisi, dan kebudayaan yang persis sama dengan Roma. Dari mana mereka berasal. Mereka tidak boleh meniru, mengikuti cara hidup, tradisi, budaya daripada masyarakat setempat yang menjadi koloni mereka. Tetapi mereka harus mempengaruhi masyarakat setempat dengan satu cara hidup, satu budaya yang bagi mereka adalah budaya yang superior, yang harus ditiru dan diikuti oleh masyarakat di mana mereka berada di situ. Sampai di sini Anda mengerti? Roma 12 ayat 2 akan menjelaskan ini. Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Why? Kenapa kita nggak boleh jadi serupa dengan dunia ini? Karena kita bukan berasal dari dunia. Masyarakat Romawi yang menjadi koloni di satu teritori yang baru dari jajahan kerajaan Romawi yang sudah direbut oleh kerajaan Romawi, dan kemudian wilayah yang baru ini akan menjadi wilayah otoritas pemerintahan dari kerajaan Romawi ini, harus mengikuti satu cara hidup yang superior dari kerajaan Romawi. Itulah sebabnya masyarakat yang menjadi koloni kerajaan Romawi yang dikirim ke teritori itu, dia tidak boleh mengikuti, mencontoh, meniru cara hidup, tradisi, gaya hidupnya masyarakat setempat di mana dia berada. Dia harus tampil beda. Dia harus menjalani cara hidup kerajaan Romawi di situ. Nah, hingga masyarakat yang ada di situ melihat
Dan masyarakat yang ada di situ lalu meniru. Masyarakat yang ada di sekitar situ melihat cara hidupnya dan masyarakat di situ akan bilang, wow, excellent, luar biasa. Saya pingin loh punya pernikahan kayak ini ya. Saya pingin ya punya cara berbisnis kayak mereka. Saya pingin ya cara mendidik anak seperti dia. Matius 5:16 menjelaskan begini. Hendaklah terangmu apa? Bercahaya di depan orang. Ya kan? Jadi sebagai koloni kerajaan Allah yang ada di bumi, karena Alkitab berkata kita bukan berasal dari bumi. Yohanes pasal yang ke-17 18 berkata bahwa kita diutus ke dalam dunia. Kita diutus ke dalam salah satu dari 7 domain. Ada yang diutus ke domain arts, entertainment, sport, and fashion. Wah ya kan, anak perempuan saya di dunia fashion. Ada yang diutus ke business and finance. Siapa di sini pebisnis, pengusaha, boleh lambaikan tangan? Oke, belum ada. Ada yang diutus ke domain charity. Wah, kemanusiaan sosial, iya kan? Seperti Mother Teresa. Religion, churches, ya urusannya pelayanan gereja begitu ya. Human rights, hak asasi manusia. Ada yang diutus Tuhan ke domain itu. Ada yang diutus Tuhan ke domain distribution media, digital media and information technology. Salah satunya Bang Daniel Hendrata masuk ke situ. Ada yang diutus ke dunia education and schools, bikin sekolah, iya kan? Pengembangan sumber daya manusia. Ada yang diutus ditaruh Tuhan di domain family. Ministrinya, fokusnya adalah melayani keluarga-keluarga. Dan ada yang ditaruh Tuhan di domain government and politik. Dunia pemerintahan dan politik. Saudara, saya mau bilang bahwa 7 domain ini sudah dikuasai kegelapan. Nggak ada terang di salah satu di 7 domain ini, nggak ada. Karena Alkitab berkata dunia sudah dipenuhi kegelapan. Tuhan naruh kita di situ bukan ikut-ikutan jadi gelap. Amen. Tapi Tuhan naruh kita di situ supaya kita membuat perbedaan. Katakan amin. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Artinya begini, sebagai koloni kerajaan Allah, Tuhan menaruh kita di satu lingkungan. Satu domain, apakah domain bisnis, domain politik, domain pemerintahan dan sebagainya. Di situ sudah dikuasai oleh kegelapan, sudah terkamirkan dengan sistem Babilonia, sudah nggak ada kebenaran dan keadilan di situ. Kehadiran kita di situ adalah membangun satu budaya kerajaan Allah. Kehadiran kita di situ adalah membangun sebuah peradaban kerajaan Allah di tempat itu. Katakan amin. Jadi kehadiran kita di situ bukan ikut-ikutan dengan cara dan gaya hidup mereka, dengan budaya mereka. No. Mereka harus ngikutin kita. Katakan amin. Harganya memang nggak main-main, dibayar oleh orang-orang seperti itu yang punya integritas. Orang-orang yang mau membangun budaya kerajaan Allah di domain mereka masing-masing. Nggak gampang, saudaraku ya kan. Hidup jujur, punya integritas dunia bisnis nggak mudah. Di dunia pemerintahan dan politik nggak gampang, saudaraku ya. Ada harga yang mahal yang harus dibayar, risikonya nyawa, risikonya penjara ya kan. Risikonya turun jabatan, risikonya di PHK ya kan. Risikonya nggak dikasih bisnis lagi, betul nggak? Tapi Daniel bilang, sekalipun ada undang-undang yang melarang, gak boleh sembahyang kepada Tuhan atau siapapun di hari-hari itu. Daniel tetap sembahyang, 3 kali sehari dia tetap sembahyang. Dia tetap menampilkan satu gaya hidup kerajaan Allah di kerajaan Babilonia. Ya, 3 temannya juga punya cara hidup kerajaan Allah. Mereka berkata, sekalipun Allah yang aku sembah tidak akan melepaskan aku dari api yang Tuhanku buat. Tapi aku tidak akan menyembah dewa Tuhan. Luar biasa kan? Udah jadi ya. Nah, Bapak Ibu, kehadiran kita di salah satu dari 7 domain ini adalah untuk menjadi pemberi pengaruh. Kita bukan dipengaruhi, tapi kita mempengaruhi. Haleluya.
Bukan kita yang dipengaruhi dengan cara hidup duniawi, tapi kita yang mempengaruhi mereka dengan cara hidup surgawi. Haleluya. Seharusnya kita ada perbedaan di situ. Haleluya. Tapi survei dari George Barna sangat mengejutkan. Bahwa sudah cukup sulit untuk melihat perbedaan yang signifikan antara orang Kristen, pengikut Yesus dan yang bukan. Ini bukan soal simbol. Ini bukan bicara soal kerajinan beraktivitas secara rohani. Tapi ini bicara tentang gaya hidup, tentang cara hidup. Rasanya sudah sulit dibedakan. Mana yang anak Tuhan dan mana yang bukan. Saudaraku. Ini menyedihkan tentunya. Mahatma Gandhi berkata, I like your Christ, but I don't like your Christian, because your Christian is unlike with your Christ. Aku suka dengan Kristusmu, tapi aku gak suka dengan Kristenmu. Sebab Kristenmu tidak selaras, tidak meniru cara hidup Kristus. Ya, saudaraku, Tuhan menaruh kita di salah satu domain ini supaya kita bisa menampilkan cara hidup Kristus di situ. Biar orang bisa melihatnya dan orang yang melihatnya mengadopsi, meniru cara hidup surgawi. Itulah cara hidup yang superior. Dia meniru menghidupkan nilai-nilai kerajaan Allah yang kita tampilkan dalam perbuatan kita. Haleluya. Dan maksud dari kerajaan Romawi menaruh koloninya di satu teritori yang baru. Yang kedua adalah supaya masyarakat di situ dengan sukarela mau menjadi warga kerajaan Romawi. Haleluya. Tentu kita mengerti bahwa misi daripada kita, ini purpose Tuhan buat setiap kita adalah melalui cara hidup kita yang superior. Ketika kita menampilkan cara hidup kerajaan Allah di bumi ini, di domain di mana Tuhan menempatkan kita, orang melihatnya dan orang akan mengikuti cara hidup itu. Ada satu kebudayaan dan peradaban baru dibangun di situ. Tapi yang kedua adalah dengan orang melihat satu cara hidup yang superior, orang memuliakan Bapa. Artinya apa? Ini goal kita. Orang menjadi pemercaya Kristus. Orang memberi hidupnya buat Kristus. Orang menjadi murid Kristus karena melihat satu cara hidup yang superior. Cara hidup kerajaan Allah yang kita tampilkan dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, Ishak adalah, boleh di enter. Ishak adalah seorang influencer. Kejadian pasalnya Kejadian 26 ayat 16. Di dalam Kejadian 26 ayat 16 dikatakan begini. Abimelek datang menjumpai Ishak. Dan dia berkata begini. Engkau telah lebih berkuasa dari kami. Engkau telah lebih berkuasa dari kami. Artinya apa? Ishak punya pengaruh yang sangat besar sekali. Seorang raja yang mengomentari seperti itu. Ishak pendatang di tempat itu. Dia bukan orang asli di tempat itu. Dia perantau di tempat itu. Tapi ternyata dia sudah lebih berkuasa. Bahkan lebih berkuasa daripada raja. Wow. Di ayat 28, Kejadian 26. Di ayat 28 dikatakan begini. Kami telah melihat sendiri. Kami telah melihat cara hidup. Kami melihat hidupmu dengan saksama. Kami telah memperhatikan. Tuhan menyertai hidupmu. Tuhan menyertai hidupmu. Luar biasa bukan? Dia punya pengaruh yang luar biasa. Karena ternyata orang bisa melihat Tuhan nyata dalam hidupnya. Saudara mau bilang the power of testimony. Kuasa dari kesaksian. Itu sebetulnya bukan kata-kata kita. Action speak louder than word. Tindakan kita, perbuatan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Tetapi pengalaman kita, cara hidup kita, apa yang kita lakoni dalam hidup ini, apa yang kita alami bersama Tuhan dan apa yang kita perlihatkan kepada dunia. Dan ketika dunia dapat melihat bahwa ya ada Tuhan dalam hidupnya, maka kita punya influence yang besar. Kita punya pengaruh yang besar. Amen.
Berapa banyak Anda malam ini berkata, Tuhan, aku mau jadi pemberi pengaruh yang luar biasa. Amen. Bagaimana Ishak dapat menjadi pemberi pengaruh? Ishak menjadi pemberi pengaruh karena di dalam Kejadian pasal 26 ayat 13 dikatakan apa? Ishak dibuat menjadi apa? Kaya, terus semakin kaya dan menjadi amat sangat kaya. Menjadi sangat kaya. Nah, ini kalau kita hanya membaca teks Indonesianya, maka sepertinya kita belum menangkap sebetulnya yang dimaksud Tuhan dengan Kejadian 26 ayat 13 yang dialami oleh Ishak. Belum menggambarkan sebetulnya apa yang sesungguhnya dialami oleh Ishak. Karena kalau kita bicara kaya, maka kita memahami kaya kaya berarti memiliki harta, benda yang banyak, punya uang yang banyak. Oh, apakah untuk punya pengaruh berarti kita harus punya uang yang banyak? Harus menjadi orang kaya raya seperti Ishak. Tapi satu hari ketika saya membaca versi Alkitab versi Amplified Bible atau Alkitab versi Amplified. Luar biasa sekali. Di versi Amplified ini bunyinya. And the man become great, gain more and more until he became very wealthy and distinguished. Haleluya. Oh keren banget saudaraku. Kalau teks Indonesianya dikatakan kayanya diulangi 3 kali. Rasanya jadi orang yang serakah dan rakus ya, jadi duniawi banget kalau udah bicara kaya ya kan. Kalau bicara kaya prosperity ada pro dan kontra ya kan. Ada pro dan kontra. Tapi sebetulnya Alkitab tidak bermaksud kaya dalam arti kaya raya dalam arti benda material, begitu kita kaya punya duit yang banyak, emas yang banyak. Tapi kualifikasi yang dimiliki oleh Ishak ini hebat sekali. Ini yang membuat dia menjadi the influencer. Kualifikasi ini yang membuat dia menjadi pemberi pengaruh yang hebat. Kalau saudara dan saya mau jadi seorang pemberi pengaruh, kita harus punya kualifikasi ini. Slide sebelumnya. Satu lagi. Iya, dikatakan and the man become great, gain more and more until he became very wealthy and apa? Distinguished. Dia menjadi the influencer, menjadi pemberi pengaruh karena dia distinguished. Ishak adalah sosok yang berbeda, yang terkemuka, teristimewa dan yang terhormat. Kalau kita, saudaraku, punya kualifikasi seperti ini, kita dipandang orang sebagai pribadi yang berbeda, terkemuka, teristimewa dan terhormat, otomatis kita menjadi pemberi pengaruh yang luar biasa, betul? Nah saudaraku, saya melihat ada satu rumus di ayat ini. Kembali ke lanjut ke slide berikutnya. Ada satu rumus bahwa untuk menjadi distinguished, ini rumusnya. Ya, slide berikutnya dulu. Ini rumusnya. Great ditambah apa? Wealthy sama dengan distinguished. Kalau kita menjadi pribadi yang berbeda, yang terkemuka, terhormat dan teristimewa, sehingga pengaruh kita menjadi semakin besar, maka saudaraku yang kekasih, kita perlu punya kualifikasi ini. Kita harus great first, menjadi great dulu, kemudian wealthy. Dan menurut saya wealthy adalah akibat. Ketika kita menjadi great, wealthy akan mengikuti kita. Dan ketika kita wealthy, maka kita akan menjadi distinguished. Great dan wealthy membuat kita menjadi apa? Distinguished. Orang kalau hanya wealthy saja belum tentu distinguished. Tetapi ketika dia wealthy karena great, maka dia menjadi distinguished. Nah, kembali ke slide sebelumnya, great itu bicara apa sih? Bicara tentang keunggulan, kualitas di atas rata-rata, bermutu tinggi, udah paling hebat. Kalau kita punya kualifikasi seperti ini nih,
berkualitas tinggi, bermutu tinggi di atas rata-rata. Maka saudara, wealthy pasti akan datang dalam hidup kita. Wealthy akan mengejar kita. Nah kalau saudara dikasih pilihan, milih mana dulu nih? Jadi wealthy dulu atau great dulu? Bedanya mana? Kalau saudara jadi wealthy dulu, nggak ada grade-nya. Orang kalau ngejar wealthy dulu bisa menghalalkan segala cara. Nggak peduli sama mutu dan nggak peduli sama kualitas, betul nggak? Nggak peduli dengan excellent service, betul nggak? Karena bagi dia yang penting dia punya banyak uang, punya banyak keuntungan. Tetapi ketika orang ini sudah punya kualitas greatness di dalam dirinya, wow, maka saudaraku wealthy-nya akan menjadi awet. Kalau orang kejar wealthy dulu nggak, kualitas great-nya nggak ada, maka wealthy-nya hanya sebentar, nggak awet. Contoh, ada orang hanya kejar untuk mendapatkan uang sebanyaknya, lalu ada orang datang mau membeli sesuatu dari dia. Ya, saya menggambarkan sebagai sebuah toko misalnya ya, dicuekin, malah pelanggan dimarah-marahin. Udah kalau kamu mau beli ya beli, enggak ya enggak. Iya kan? Nah, si pelanggan keluar dengan upset, dengan perasaan sedih. Pada waktu keluar, dia pertama udah bertekad nggak akan datang lagi ke toko tersebut, betul? Lalu ya dia akan cerita lagi kemana-mana. Kamu kalau mau belanja yang itu nggak usah ke situ lah. Wah judes banget tuh apa yang punya toko atau pelayan yang di situ. Wah nggak ramah lah, kasar gitu ya. Saya diperlakukan kayak apa gitu ya. Dalam marketing dikenal begini saudaraku, teorinya. Kalau ada satu service yang excellent, orang merasa terpuaskan dengan pelayanan yang unggul. Dia hanya menceritakan kepada 10 orang. Tetapi bahwa ketika seseorang mengalami pelayanan yang buruk dan dia tidak terpuaskan, maka yang satu orang ini akan memviralkannya kepada 100 orang. Wow. Kerja ekstra Bapak Ibu untuk kembali memulihkan image di dalam bisnis kita. Jadi ini yang sebetulnya harus dikejar oleh kita. Supaya kita distinguish menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang terkemuka dan terhormat. Marilah yang kita kejar adalah to be great. Amin. Menjadi orang yang bermutu tinggi, di atas rata-rata. Apalagi hidup hari ini, orang biasa sudah kebanyakan. Orang biasa semakin menjadi korban. Orang biasa akan tertinggal. Kalau kita bicara dunia kerja, maka tenaga produksi sekarang sudah mulai digantikan dengan smartphone, sudah mulai digantikan dengan smart mesin, sudah mulai digantikan dengan robotik. Lalu besok-besok manusia sudah kurang kerjaannya. Jadi yang bisa berkreasi dan menciptakan keuangan adalah manusia-manusia yang punya kualitas di atas rata-rata. Manusia biasa hanya jadi kuli-kuli, jadi buruh, jadi jongos. Hanya orang-orang luar biasa yang bisa memenangkan pertarungan yang sangat kompetitif hari-hari ini. Betul? Tapi bicara to be great, kita bukan bicara hanya soal kompetensi, knowledge and skill. Tapi terlebih penting dari knowledge and skill adalah karakter. Katakan karakter. Katakan karakter. Saya sebelumnya adalah Direktur HR Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawa 3.000 karyawan di Bandung, Tas, Eiger, Bodypack, Ekspor, Neosak, dan kawan-kawan. Judulnya banyak, brand-brandnya ya kan terkenal ya. Saya ada di dunia profesional sebagai konsultan HR untuk beberapa perusahaan di Jakarta. Saya mau beritahu bahwa rasanya malu
jadi orang Kristen. Karena ternyata fakta membuktikan di lapangan orang Kristen tidak lebih baik dari yang lain yang menyebut dirinya Kristen. Dan beberapa teman saya malah lebih memilih karyawan yang non percaya, non Kristen. Karena menurut mereka yang non percaya ini lebih dapat diandalkan dan punya karakter yang baik. Ini menyedihkan dan memalukan sebetulnya. So we have to change. Kita harus membangun karakter. Karakter Kristus dalam hidup kita. Ini yang membuat kita menjadi orang yang great. Haleluya. Ini yang membuat kita menjadi orang yang great. Dan kalau kita sudah punya kualitas seperti ini, maka wealthy pasti akan mengejar hidup kita. Orang-orang yang berkualitas akan dikejar oleh kekayaan. Enggak ada amin. Kayaknya enggak suka kaya juga ya kan. Orang-orang yang punya kualitas pasti dikejar oleh kekayaan. Ya, saudara jangan kejar kekayaan, capek saudaraku. So enggak nyampe-nyampe. Ya, kekayaan itu seperti bayangan kita. Kita kejar tapi kok kayaknya enggak dapat-dapat terus. Sepertinya deket tapi kok enggak ketemu-ketemu terus. Saudara nggak perlu kejar kekayaan. Kalau kita berkata orang yang mengejar kekayaan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nggak usah kejar kekayaan. Tapi ini fokusmu to be great. Jadilah suami yang great. Bukan berarti istri yang lain akan mengejar Anda. Tapi yang pasti istrimu akan mencintai Anda seumur hidupnya. Jadilah istri yang great. Wah, amin. Iya kan? Jadilah karyawan yang great. Jadilah pengusaha yang great. Dah, fokusmu adalah membangun keunggulan dalam dirimu. Prinsip hidupmu adalah today I must be better than yesterday. Hari ini aku harus jadi lebih baik dari kemarin. Haleluya. Ini harus menjadi fokus kita. Kalau kita sebagai karyawan, besok Anda pergi ke tempat pekerjaan, Anda datang dengan satu tujuan yang jelas. Bahwa Anda menjadi pemberi pengaruh. Dan untuk menjadi pemberi pengaruh gimana caranya? Bukan dengan khotbah Anda. Bukan dengan banyak haleluya yang keluar dari bibir mulutmu yang memberi pengaruh buat orang di sekelilingmu. Tetapi melalui cara hidupmu yang bermutu tinggi. Cara hidup superior dari kerajaan Allah. Tampilkan karakter Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menarik sekali. Yang saya maksud dengan great. Apa sih yang dimaksud dengan great? Matius 5 ayat 16 berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Perbuatan baik ini bicara kembali ke tadi bro. Perbuatan yang baik ini bicara 3 hal. Karakter moral yang unggul. Yang kedua, kemurahan hati yang unggul. Yang ketiga, kinerja yang unggul. Pada waktu orang melihat Anda dan saya di domain Anda dan saya, kita menampilkan karakter moral yang unggul. Waktu orang melihat, orang bilang, wow, ini berbeda sekali. Ini luar biasa, jarang-jarang ada orang jujur kayak begini nih. Jarang-jarang ada orang yang tulus seperti dia. Jarang-jarang ada orang seperti dia yang penuh tanggung jawab. Ini karakter. Luar biasa. Anda menampilkan satu kemurahan hati yang unggul. Anda suka menolong. Anda suka membantu. Anda suka memberkati hidup orang lain. Wow. Orang akan bilang, ini berbeda ya. Ini orang murah hati sekali ya. Selalu extra mile. Murah hati itu extra mile Bapak Ibu.
Iya kan? Extra mile itu bahasa di dunia kerjanya adalah A, B, C, D, E. A-nya adalah above, B-nya adalah beyond, D-nya adalah, C-nya adalah call, D-nya adalah duty, and E-nya excellent, atau extra mile, atau expectation. Saudaraku, kalau Anda mau memenuhi harapan banyak orang di dunia kerja, atau dimanapun Anda melayani, Anda bekerja, Anda mau do extra mile dan excellent yang unggul, Anda harus bekerja dengan kinerja ini. Above, beyond, call of duty. Di atas, melampaui tugas Anda, tanggung jawab yang diberikan. Kalau Anda dikasih target 10, Anda dapat 12. Anda dikasih jam kerja 7 jam, Anda kerja 8 dan 9 jam. Ini kinerja. Kinerja kita harus kinerja yang excellent, yang unggul. Amin. Pada waktu orang melihat nih, cara hidup kita kayak begini, ini perbuatan kita yang kita tampilkan, karakter moral kita yang unggul. Kemurahan hati yang unggul, kinerja yang unggul. Waktu orang melihatnya, orang bilang, wow, something different. Ini sesuatu yang berbeda. Mungkin rasanya orang bersikap negatif terhadap Anda, gak suka. Tapi di hatinya, dia kagum. Sebenarnya di hatinya, dia ada satu appraisal bahwa orang ini luar biasa loh, orang ini berbeda. Kalau anak Anda dipuji oleh tetangga, oleh teman Anda, waktu dia datang ketemu Anda, dia bilang berkata, anakmu luar biasa ya, anakmu rajin sekali ya, anakmu tuh, waduh orangnya tuh murah hati ya, anakmu itu suka menolong ya. Sebagai orang tua, waktu Anda dengar pujian terhadap anak Anda, hati Anda gimana? Bangga, senang sekali, betul gak? Dengar ya, ketika teman-teman di tempat pekerjaanmu, dia mungkin gak ngomong langsung sama Anda, tapi di dalam hati dan pikirannya, dia tuh ngakui, ini memang luar biasa ya, orang Kristen yang satu ini ya. Wow, keren. Kok bisa ya cara hidupnya kayak begitu ya? Kok bisa ya? Hebat sekali, aku sebetulnya pingin kayak dia gitu ya. Saya beritahu, waktu ada komentar seperti itu, suara-suara seperti itu dalam hati dan pikiran seseorang terhadap Anda, Bapa Surgawi mendengar. Dan Bapa Surgawi senang sekali, happy. Bapa Surgawi bangganya minta ampun. Dan saudaraku, Bapa Surgawi akan bilang, malaikat, tolong catat alamatnya. Bawa kirimanku bagi dia. Lepaskan berkat bagi dia. Haleluya. Tapi sebaliknya papa mama, gimana kalau ada orang yang datang berkomentar negatif terhadap anakmu? Apa perasaanmu? Perasaanmu susah, sakit, gak nyaman. Betul gak? Ketika ada perilaku kita yang membuat orang bilang, kok begitu ya orang Kristen? Kok begitu ya cara hidupnya? Kok gak jujur ya? Waktu Bapak Surgawi dengar itu, Bapak Surgawi sedih, saudaraku. Jadi mulai hari ini, kita mau tampilkan cara hidup kerajaan Allah yang superior. Kita mau jadi pemberi pengaruh. Kita bukan memberi pengaruh dengan kekayaan kita. Kita juga bukan hanya memberi pengaruh dengan knowledge kita. Kita bukan hanya memberi pengaruh dengan skill kita. Tapi yang terutama, kita memberi pengaruh dengan perbuatan baik kita. Inilah yang dimaksud dengan to be great. Melalui perbuatan baik kita, yaitu karakter moral yang unggul. Katakan karakter moral yang unggul. Yang kedua, kemurahan hati yang unggul. Yang ketiga, kinerja yang unggul. Melalui 3 hal ini, orang melihatnya, orang berkata, wow, yang begini udah sulit loh kita ketemu. Yang begini udah langka. Ini termasuk manusia langka, manusia yang hebat sekali.
Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing, ke domain kita masing-masing dengan purpose ini. Yang pertama, supaya orang yang melihatnya mulai mengambil cara hidup kita, meniru cara hidup kita. Semakin banyak orang meniru cara hidup kita akan memenuhi Indonesia dengan orang-orang yang benar, dengan orang yang mempunyai nilai-nilai kerajaan Allah. Haleluya. Bukankah kita akan hidup dalam satu negeri yang penuh damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa aman. Kenapa? Karena semakin banyak orang benar di negeri ini. Mengapa ada semakin banyak orang baik dan benar di negeri ini? Oleh karena ada pemberi-pemberi pengaruh seperti kita. Haleluya. Haleluya. Mungkin Anda nggak dipanggil untuk menjadi pemberi pengaruh seperti Reinhard Bonke atau seperti Pak Daniel Henrata, terus melalui televisi. Kita mulai dari dunia kecil kita. Kita mulai dari lingkungan kecil kita. Kita mulai dari tempat terpenting di bumi ini, yaitu di rumah kita. Rumah atau keluarga adalah tempat terpenting di bumi. Biarlah kesaksian kita dimulai dari situ. Biarlah orang di dalam rumah kita akan bilang, wow, excellent, luar biasa. Jangan sampai, saudaraku yang kasih, kita ada di luar dan orang mengenal kita sebagai orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, yang cara hidupnya excellent. Tapi sebetulnya tidak demikian ketika berada di rumah. Ketika kita berada di rumah, kita menampilkan cara hidup yang sebaliknya, cara hidup yang buruk, dan membuat istri kita kesal, membuat anak-anak kita marah dan memberontak. Karena melihat seorang ayah yang munafik. Bagaimana kalau hari ini kita mulai dari rumah kita? Mulai dari keluarga kita. Iya kan? Nah, saudaraku yang kasih, ada potensi panggilan pelayanan. Amin. Mari kita mulai memberi pengaruh juga dengan knowledge kita, dengan skill kita. Ya, saya memberi pengaruh dengan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Oh, nggak bisa ini ya, enter ya. Ya. Saudara mulai evaluasi diri Anda hari ini. Anda di level yang mana hari ini? Kalau Anda masih di below average, mari kita naik satu tangga lagi. Kita naik satu tangga lagi. Kalau kita sekedar good, belum cukup. Good is not enough. Kita naik satu tangga lagi menjadi excellent. Kalau kita udah merasa excellent, kita naik satu tangga lagi menjadi outstanding. Dan saudaraku yang kasih, setiap kita diberi panggilan khusus. Pak Daniel punya panggilan khusus melalui anugerah ministry. Saya pun punya panggilan khusus. Sejak 2003 ini yang saya lakukan. Saya mengadakan program training equipping buat para leaders, marketplace leaders, choose leaders se-Asia Pasifik. Dengan program pemuritan kerajaan mulai Ambassador of Christ, Transformer of Societies. Mencetak orang-orang Kristen, murid-murid Kristus untuk menjadi duta-duta Kristus yang mentransformasi masyarakat. Ini beberapa program saya di berbagai negara yang saya adakan. Dan sampai hari ini saya melihat pengaruh yang besar. Apa yang saya lakukan dengan pemuritan pada leader, para pemimpin di berbagai kota, di berbagai negara di Indonesia. Dan juga melalui buku-buku saya. Saya menulis 30 buah buku dan 12-13 buku. Saya ada bawa beberapa buku tapi saya nggak sempat bawa di ruangan ini, ada di mobil saya. Mempunyai pengaruh yang besar atas hidup banyak orang. Salah satu contoh buku saya, Glory of Marriage, telah dipakai Tuhan untuk memulihkan banyak pernikahan. Saya mendapat kesaksian, ada beberapa pasangan yang mau bercerai, batal bercerai karena membaca buku ini. Artinya apa Bapak Ibu? Setelah Anda punya karakter, Anda bisa punya pengaruh yang besar kepada orang lain melalui pengetahuan, knowledge Anda. Dan yang ketiga melalui skill Anda. Semuanya blended di dalam calling Anda, panggilan Anda. Apapun panggilan Anda, kombinasi dari karakter, dari cognition dan capability. Karakter, cognition itu pengetahuan, dan capability adalah kecakapan atau keterampilan. 3C. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami bersyukur. Malam hari ini, saya tidak tahu Anda di level yang mana. Apakah below average
atau hanya sekedar memuaskan atau sekedar baik. Tapi hari ini kita mau naik ke satu level yang lebih lagi excellent, outstanding. Seperti Ishak, kita mau menjadi pemberi pengaruh yang besar. Seorang raja dapat mengakui pengaruh dari seorang Ishak. Biarlah di tempat di mana Anda berada, bosmu, teman-teman sekerjamu, tetanggamu, lingkungan pergaulanmu, lingkungan bisnismu, mereka akan mengakui bahwa Anda lebih berkuasa dari mereka. Dan yang lebih penting lagi, ini yang lebih penting. Mereka bilang begini, kami telah melihat sendiri, Tuhan menyertai hidupmu. Kami telah melihat sendiri, Tuhan menyertai hidupmu. Berapa banyak kita yang mau menyerahkan hidup kita buat Tuhan lagi malam hari. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I within me, I give you praise. All that I know is you. Oh, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Berapa banyak Anda tidak mau menyanyikan hidupmu? Tonight you say to God that I want to live in your purpose, fulfilling your destiny. Malam ini biarlah kau kembali buat Tuhan. Izinkan Roh Kudus mengevaluasi hidupmu malam hari ini. Masih adakah bagian-bagian dari hidupmu yang membuat orang di sekelilingmu belum melihat terangmu bercahaya? Mereka belum melihat karakter moralmu yang mulia. Mereka belum melihat kemurahan hatimu yang mulia. Mereka belum melihat kinerja yang mulia. Ketika mereka belum melihat itu, Bapa Surgawi merasa sedih. Karena banyak dari mereka akan menghina, mencibir, merendahkan Anda. Mereka akan mengomentari hal negatif tentang Anda. Dan itu membuat Tuhan sedih. Tapi hari ini biarlah Anda membuat Tuhan happy. Karena ada banyak orang di sekelilingmu bilang, ini pribadi yang luar biasa, pribadi yang berbeda, pribadi yang punya karakter moral yang luar biasa, kemurahan yang luar biasa. Satu catatan penting, kehadiran Anda di perusahaan di mana Anda bekerja, organisasi di mana Anda bekerja, menjadi satu profit, keuntungan besar di mana Anda bekerja. Anda mendatangkan keuntungan dan berkat yang luar biasa di tempat di mana Anda bekerja. Sama seperti Yakub ketika dia bekerja di Laban. Laban gak punya apa-apa. Tapi ketika dia meninggalkan Laban, Laban menjadi seorang miliarder karena Yakub. Ini attitude kita. Ini misi kita.
ketika kita masih menjadi seorang karyawan. Tapi kalau kita menjadi seorang pengusaha atau apapun yang lain, semua misi, purpose kita sama. Kita menjadi pemberi pengaruh kerajaan Allah. Sehingga banyak orang melihatnya. Dan banyak orang meniru cara hidup Kristus di dalam kita. Dan banyak orang bisa menjadi pemercaya Kristus melalui hidup kita. Mari masing-masing berdoa. Beri hidupmu buat Tuhan. Dan katakan, Tuhan Yesus, aku mau jadi pemberi pengaruh hari ini. Aku mau jadi kingdom influencer hari ini. Sehingga orang dapat melihat Kristus nyata dalam hidup. Banyak orang menjadi pemercaya melalui hidup. Ini doaku. Dalam nama Yesus katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati.